Selamat sore teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Anxiety Support. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang untuk teman-teman yang mengalami gangguan cemas. Jadi penyebab gangguan cemas itu apa sih gitu kan. Jadi ini menurut pemikiran saya, coba tanyakan pada diri sendiri dulu, bagaimanakah tipe diri kalian sendiri. Satu, apakah Anda pernah menggunakan minuman keras? Ya, minuman keras itu bisa menyebabkan lambung kita panas dan akhirnya bisa menyebabkan gangguan cemas menurut saya. Walaupun secara penelitian mungkin banyak orang yang minum minuman keras pun nggak apa-apa gitu ya. Karena minuman keras itu bagi saya bisa merusak saraf pusatnya karena bisa menyebabkan mabok, kemudian saraf-saraf pusatnya terganggu dan ke lambung juga panas. Lalu yang kedua, apakah pernah menggunakan narkoba? Ya, narkoba itu sangat mengganggu di saraf pusat, apalagi sampai ada ya saraf obat terlarang yang menyebabkan euforia atau halusinasi atau senang yang berlebihan. Jadi otak itu dipaksa untuk bisa over gitu ya, untuk bahagia yang berlebihan dengan obat-obatan seperti itu, yang akhirnya menyebabkan kerusakan saraf pusat. Lalu kemudian, apakah Anda seorang pemikir keras? Pemikir keras itu maksudnya menggunakan otak untuk berpikir, misalnya pekerjaan yang sangat menguras otak, misalnya untuk coding, kemudian untuk content writing, memikirkan ide-ide apa yang besok akan dilakukan, kemudian takut akan hal-hal buruk seperti misalnya masa depan. Kita sering memikirkan, memaksa pikiran untuk mengkhawatirkan masa depan, padahal banyak orang yang santai aja gitu, bisa walaupun uangnya di dompet itu hanya pas-pasan tapi diam biasa aja gitu. Tapi ada orang yang mungkin ada tabungan, udah punya rumah, udah punya mobil, tapi banyak hal kekhawatiran tentang masa depannya. Apakah Anda tipe seperti itu? Kemudian juga selain itu juga tipe pemikir masalah ya. Apakah Anda punya, ketika ada masalah itu berpikir sampai berpikir keras, berpikir hebat sampai nggak bisa tidur berhari-hari? Apakah seperti itu? Apakah ketika Anda punya masalah kemudian Anda pendam? Kemudian apakah ketika Anda sakit hati kepada seseorang, Anda menyimpannya selama bertahun-tahun? Kemudian di masa lalu, yang ketiga atau keempat ya, apakah Anda punya masa lalu yang kelam, atau mungkin ada memori yang Anda simpan selama bertahun-tahun, yang Anda simpan karena kekecewaan? Dan luka batin itu bisa menyebabkan Anda terpuruk dalam sakit depresi cemas. Kemudian yang selanjutnya nomor 5, apakah Anda pelaku seks bebas yang ketika Anda melakukannya itu merasa bersalah, melakukan masturbasi atau melakukan dosa yang ketika Anda melakukannya itu Anda merasa bersalah, kemudian ada penyesalan di situ, akhirnya menyebabkan Anda terlalu berpikir menyesal.
itu juga bisa menyebabkan gangguan ansietas dan depresi. Kemudian apakah Anda tipe pemain game di HP? Nomor 6 ya. Apakah Anda tipe nomor 6 seorang pemain game yang berlebihan, misalnya dari pagi sampai pagi lagi tidak beraktivitas lain, hanya HP, kemudian hanya bermain game dari pagi ke pagi. Otak Anda bekerja sangat keras, ya kan? Otak Anda dipacu untuk bekerja overclock seperti komputer yang bekerja sangat keras dari pagi sampai pagi lagi. Ketika Anda lakukan setiap hari, sistem saraf pusat Anda pun akan terganggu, dan itu akan menyebabkan Anda bisa otak Anda mengalami perubahan seperti itu. Yang ketujuh, apakah Anda sering memikirkan hal-hal buruk, berpikiran negatif tentang segala hal? Banyak hal yang Anda pikirkan, selalu pikiran negatif, dan pikiran negatif. Pikiran negatif itu akan menyebabkan Anda selalu menjadi terbiasa untuk berpikiran negatif, sehingga kekhawatiran itu akan tersimpan di otak. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan Anda terkena gangguan mental, depresi, cemas. Dari beberapa yang saya sebutkan tadi, itu ada seolah seperti dari dalam diri ya, yang menyebabkan gangguan mental itu seperti tekanan dari dalam diri. Ada sesuatu yang over dalam menjalani hidup. Sedangkan manusia itu diciptakan untuk bisa seperti hidup dengan slow moving. Mungkin orang dulu ada atau nggak ada, ya tetap aja disyukuri gitu ya. Mungkin orang tua dulu sering menyarankan kepada kita untuk bisa ikhlas menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta untuk hidup kita. Jadi ketika kita terlalu berobsesi untuk meraih apa yang belum tentu bisa kita capai, sesuatu yang kita pikirkan terlalu berlebihan di depan atau di belakang, maka bisa menyebabkan otak kita menjadi tidak menemukan jalan keluar, sehingga berpikir berlebihan dan menyebabkan anxiety dan depresi. Jadi banyak orang menyarankan untuk hidup di masa sekarang, hadir untuk hidup di masa sekarang, berpikir untuk hidup di masa sekarang. Kita hadir untuk apa yang ada di depan kita. Kita makan dengan apa adanya, kita mensyukuri apa yang ada, tidak benci kepada orang lain, ikhlas atas apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Kemudian ikhlas berdoa pada Allah, menerima apa yang ada di takdir kita sekarang. Kemudian tidak berbuat dosa, banyak dosa atau banyak hal yang menyimpang dari agama. Contohnya tadi adalah alkohol, seks bebas, masturbasi. Itu hal yang kurang baik untuk dikerjakan, karena ada tekanan dari dalam diri, emosi dari dalam diri yang bisa menyebabkan otak kita untuk terlalu over ya. Kesenangan yang berlebihan itu juga menyebabkan perubahan di otak. Nah, untuk itu marilah kepada teman-teman semua yang mengalami untuk bisa kembali ke jalan yang benar, rileks, kemudian berpikir dengan logika, kurangi tekanan dari dalam, ikhlas, banyak berdoa hanya kepada Allah untuk minta kesembuhan. Hanya Allah yang maha menyembuhkan, dan hanya Allah yang bisa memberikan. Jadi harus lebih slow living lagi ya, menjalani hidup lebih hati-hati dan
bisa ikhlas. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.